Pada elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan memperhatikan tubuh Xiao Yan saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Tampaknya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Douzun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar akan meledak. Mu Qingluan mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus dari apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa pahit saat melihat adegan ini. Dia menghela nafas, tubuh Xiao Yan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze berubah sedikit. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiao Yan. Tangannya terulur tetapi dengan tergesa-gesa dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera meledak. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa getir saat dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kami campur tangan secara acak, kemungkinan kami akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh Xiao Yan yang bengkak, mengatupkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa turun tangan. Hanya orang-orang dari suku Phoenix Iblis Surga yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan mampu membuat setiap bagian tubuh atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiao Yan, yang terus membengkak, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berputar-putar di langit. Badai liar di sekitarnya terpisah sangat jauh, menyebabkan ruang sunyi muncul di punggung elang besar itu. Feng Zunze dan dua lainnya semuanya fokus pada tubuh Xiao Yan yang bengkak. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiao Yan benar-benar telah berubah menjadi orang gemuk yang besar. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat menonjol keluar. Sementara tubuh Xiao Yan membengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang bengkak. Jari-jarinya perlahan melengkung tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral, yang memancarkan ketajaman, muncul. Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa waktu nafas. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak tahan lagi saat melihat Xiao Yan dalam keadaan ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alam yang agung diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiao Yan.
Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas pelan saat melihat Feng Zunze akan turun tangan. Dengan demikian, kemungkinan Xiao Yan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga bisa dianggap telah sepenuhnya terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiao Yan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze kaget saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Energi agung di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia menangis dalam-dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua orang lainnya saat sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiao Yan secara aneh berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiao Yan dan mengalir dengan cepat. Mereka dituangkan ke sayap tulang di punggung Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Pemandangan aneh muncul saat energi hijau merah yang meningkat ini mengalir ke tulang sayap. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan meluas. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah merentangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, garis hijau merah yang lebat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka dengan lembut mengepak saat dentuman sonik yang dalam dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong, kekerasan, hijau merah, tubuh bengkak Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dalam beberapa waktu nafas singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meski tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya perlahan menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiao Yan, terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah sayap Phoenix Iblis Surga. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku Phoenix Iblis Surga menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Phoenix Iblis Surga. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan beberapa keterkejutan saat melihat bahwa Xiao Yan memiliki sepasang sayap Phoenix Iblis Surga. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota dari suku Phoenix Iblis Surga. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap Phoenix Iblis Surga ini? Jika suku Phoenix Iblis Surga menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirimkan ahli untuk membunuh Xiao Yan. Mu Qingluan secara bertahap menarik keterkejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa murid dari teman lama gurunya ini, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal menjadi sedikit merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Phoenix Iblis Surga. Tidak disangka bahwa anak kecil ini tidak hanya mengeluarkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergerak-gerak saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiao Yan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir, "Maaf. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Apa kamu baik-baik saja?" Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti semburan segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya.
Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar melolong ke langit. Raungan itu bergemuruh. Ada raungan naga samar dan teriakan burung phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Tangisan phoenix? Naga mengaum? Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, tangisan phoenix dan raungan naga. Ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik dou gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat hebat. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama-sama. Xiao Yan juga terkejut. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Kamu harus menyembunyikan sayap Phoenix iblis surga ini dulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari penggunaannya di masa mendatang. Jika tidak, jika suku Phoenix iblis surga menemukan mereka, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah besar. Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan berputar saat mendengar ini. Dia terkejut saat melihat sayap tulang telah berubah. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar bertiup dari sana. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara dari meriam yang membuat seseorang merasa terguncang. Sayap tulang menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya sisa darah esensi Phoenix kuno telah diserap oleh mereka. Kegembiraan melonjak di hati Xiao Yan saat ia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan Fei Tian bahkan tidak akan lagi bisa menyusulnya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kuat, dia merasakan kelenturan yang seperti kulit binatang. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulitku ini bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa magical beast. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika saya mengambil sedikit lagi, apakah itu akan mengubah saya menjadi magical beast? Xiao Yan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan pada Douqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia harus bertarung secara langsung saat bertarung dengan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan apa-apa yang salah selama pemeriksaan rinci tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya saat dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak mengenal seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan tajam samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, Feng Tua juga harus menyadari masalah guru saat itu, kan? Dia tidak bersamaku saat sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa lelaki tua itu menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah mempercayai kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Feng cukup sering tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itulah aku secara samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun.
Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbisik, guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Ledakan. Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai seorang bayi dan telah mengajari dia semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh seekor anjing? Dulu, aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang dia kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Yao Chen. Mungkinkah dia teman baik guru hidup dan mati, kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunze. Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia langsung teringat sesuatu. Mata cantiknya tercengang saat dia melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak. Kepala pavilion? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao adalah kepala pavilion. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai masalah ini dan tempat itu sedikit banyak dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala pavilion masih tetap ada karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak disangka bahwa guru akan menjadi kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh dalam namanya. Kalau begitu, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota pavilion bintang jatuh? Jangan bicarakan ini sekarang. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan pesanan yang diinginkan. Saya pikir bajingan Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkan dia menderita takdir di mana dia bahkan tidak bisa mengemis untuk mati. Feng Zunze berbicara dengan cara yang gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu adalah pesanan yang diinginkan, mungkin tidak perlu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi segera dilepaskan. Xiao Yan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku? Jiwa Han Feng meraung dengan cara bingung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun, aumannya belum berhenti ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng. Mata Feng Zunze tajam saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang berisi niat membunuh yang dingin perlahan keluar di antara giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng kusam saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera mengeluarkan teriakan kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya meringkuk menjadi cakar saat dia menghisap Han Feng. Sebuah hisapan yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang akan menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Brengsek, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan ditelan oleh burung liar. Dasar binatang, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia melihat mata Feng Zunze, yang berisi niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang menjadi beku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls. Hall of Souls? Ekspresi Feng Zunze berubah saat mendengar nama ini. Feng Tua, Aula Jiwa, tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka.
Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan para bajingan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Souls. Namun, dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang Yao Chen kembali adalah orang-orang ini, yang bertahan di sekitar tanpa menghilang. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya.